Halo, selamat pagi kalian semua. Tak terasa ini sudah memasuki pertemuan terakhir pembelajaran PKN semester 2 atau lebih tepatnya pertemuan terakhir pembelajaran PKN di kelas 7. Semoga apa yang saya berikan bisa membantu kalian dalam belajar ataupun meraih cita-cita kalian. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan dari bab ke-6. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya memiliki daerah yang bersangkutan. Hal ini termuat pada pasal 33 ayat 3 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Pada intinya bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia harus dipergunakan demi kesejahteraan bersama, yaitu bangsa Indonesia, tanpa terkecuali, dan tidak boleh dimiliki hanya oleh satu golongan atau perusahaan atau orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan. Nah, pada intinya bahwa kekayaan yang ada di Indonesia harus dan wajib dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dengan harapan bahwa rakyat Indonesia bisa makmur, bisa sejahtera, tidak terbelenggu dalam kemiskinan, dan bisa merasakan namanya sebuah kebahagiaan lahir dan batin. Peran serta daerah dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah tersebut. Yang selanjutnya, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Pada dasarnya, setiap pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib dalam mengambil sebuah kebijakan atau membuat sebuah program harus didasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan mereka, melainkan berdasarkan keinginan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan kehidupan rakyat yang jauh lebih baik daripada sekarang. Maka dari itu, setiap kebijakan dalam pemerintah harus didasari oleh dua hal, yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meminimalisir tentang gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan di bawah tanah yang menginginkan perpecahan. Dengan kesejahteraan itulah, dengan saling tenggang rasa, saling membantu, mengutamakan kepentingan bersama, akan meminimalisir kejadian-kejadian yang berakibat fatal untuk kemerdekaan Indonesia ataupun tentang persatuan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai perjuangan apa yang bisa kita ambil pada masa kemerdekaan? Yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tujuan perlawanan bangsa Indonesia itu sama, yaitu kemerdekaan. Yang kedua adalah tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang contohnya ada Cut Nyadin, dari Jawa ada Pangeran Diponegoro,
ada Ki Hajar Dewantara dan sebagainya, ada Adi Sucipto dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tokoh pejuang-pejuang daerah tapi juga pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Perlu kalian ketahui, sila ketiga kita adalah persatuan Indonesia. Dengan persatuan inilah kita dapat meraih cita-cita kita, dapat mengisi kemerdekaan kita, dan bahkan menghindari konflik-konflik yang ada di masa sekarang. Akan tetapi pada masa saat ini persatuan kita sangat diuji dengan perbedaan pandangan politik, dengan perbedaan golongan. Dengan dasar Pancasila kita bisa menghindari itu semua. Baiklah, dengan cara itulah, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan Indonesia, yaitu dengan cara saling tenggang rasa. Selanjutnya adalah bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Karena apa? Karena keberagaman kita. Maka memilih bentuk negara kesatuan itu sangat cocok. Yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dengan dasar saling percaya, dengan dasar saling membantu atau gotong royong, dapat memajukan kepentingan umum tanpa harus menyingkirkan kepentingan pribadi sendiri. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Maka setiap warga negara wajib rela dan berkorban untuk memerdekakan Indonesia atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah nilai-nilai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Dengan kepentingan bersama, kita dapat memajukan daerah masing-masing. Yang kedua adalah kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Dengan pemerataan pembangunan yang merata pada pemerintahan Pak Jokowi ini, diharapkan semua rakyat Indonesia memiliki kemakmuran yang hampir sama di setiap daerah. Yang ketiga adalah kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maka dari itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk hidup sejahtera atau dapat mempergunakan seluruh hasil bumi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarah pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang maju, daerah yang maju, menjadikan rakyat Indonesia itu menjadi hal yang sangat luar biasa dalam bidang kemakmuran. Baik mata pencarian mereka lebih mudah, dengan bantuan teknologi, mencari kerja juga lebih mudah. Yang terakhir adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Dari Sabang sampai Merauke, mau beragama apa, suku bangsa apa, ras apa, kita itu semua sama, yaitu bangsa Indonesia. Tidak boleh dibeda-bedakan, biarpun warna kulit, rambut kita berbeda-beda. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Bagi kalian yang masih kosong belum mengumpulkan tugas, silakan kalian kumpulkan. Jangan sampai nilai kalian 0 ketika nanti di rapot penilaian akhir tahun. Kenapa? Karena PKN itu menjadi salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Maka dari itu, tolong jangan sampai dikosongkan tugas-tugas kalian. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran PKN selama 1 tahun ini, maka nanti akan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di GC sebagai salah satu syarat untuk tuntas di pelajaran PKN di bab ke-6. Maka dari itu, mengutip pernyataan yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, jangan tanyakan apa yang negara berbuat bagimu, tapi tanyakan apa yang telah kamu perbuat bagi negaramu.
Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib harus semangat menjaga kemerdekaan ini. Dengan cara kami tidak takut melawan intoleransi, rasis, diskriminasi SARA, dan terorisme. Kami bersatu, kami berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Sampai bertemu kembali di kelas 8 nanti. Semoga kalian selalu diberkati, sehat selalu, dan Viva Republik Indonesia. Merdeka!